mau masuk ke partai Oh, kalau Gerindra mungkin? terbuka. Tapi kita tentunya nggak bisa maksa beliau masuk. Ada Ya. tapi ada Iya. Sampai jam berapa? Karena kangen. Sampai jam berapa di sini tadi, Pak? Lagian kalau tahu diri ya harusnya bilang mundur secara terbuka dong dari awal. Tapi ya mau gimana? Emang dasarnya pengecut sekeluarga. Tidak bisa dipungkiri, masyarakat kita kebanyakan itu lebih suka karakter munafik. Makanya jangan heran, manusia modelan Mulyono sama Miftah itu banyak sekali pemujanya. Ya berarti partainya perorangan. Sekarang ayo kita satukan energi untuk mengawal kasus Gama di Semarang. Kenapa harus selalu kita suarakan? Karena hingga hari ini belum ada hukuman yang jelas bagi Kapolrestabes Semarang beserta rombongannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, kita sudah tahu ya bahwasanya Pak Jokowi sudah dipecat oleh PDIP. Dan sekarang Pak Jokowi sudah tidak menjadi kader PDIP lagi. Kenapa kok baru sekarang dipecatnya? Ya tentunya ada hitung-hitungan politik di dalamnya ya teman-teman semua. Tapi lucunya ketika ditanyai oleh wartawan, Pak Jokowi mengatakan ya partai perorangan gitu. Maksudnya apa sih? Gue juga bingung ini. Dan nanti ada komentar dari netizen ya. Dan juga teman-teman semua, berita kedua di mana Pak Jokowi kan berada di Jakarta nih. Akhirnya Pak Jokowi berkunjung ke Kertanegara untuk bertemu makan malam dengan Pak Prabowo. Wah, ada apa nih? Kok bertemu lagi ya kan? Tapi wartawan bertanya kepada Pak Prabowo ya. Ya, Pak Prabowo menjawab dengan santai ya bahwasanya ini temu kangen saja karena dulu Pak Prabowo datang ke rumah Pak Jokowi, maka sekarang gantian gitulah kurang lebih ya teman-teman semua. Bahkan Bung Dasko juga mengatakan ya seperti itulah ya, kurang lebih pertemuan antara dua sahabat gitu, nggak ada pembicaraan politik. Tapi teman-teman semua sekali lagi, pertemuannya ini 1 jam. Ya rasa-rasanya kalau misalnya cuma bercanda, bicara biasa gitu kayaknya gimana gitu. Pasti adalah pembicaraan politik ya. Mungkin kita belum tahu ya, tapi nanti ya siapa tahu di sepil ya. Dan tidak lupa juga teman-teman semua, atensi untuk kita semua untuk terus pantau ya kasus Gama. Polisi yang tembak mati murid SMK dan itu sepertinya tanggapannya belum ada kejelasan gitu ya teman-teman semua. Makanya para netizen harus tetap berkumpul, bersinergi untuk terus memantau. Oke teman-teman semua, langsung saja kita lihat videonya. Saya dengar Pak Jokowi ada di Jakarta, saya undang makan begitu. Jadi beliau saya pernah ke rumah beliau di Solo, saya undang sekarang ke Kertanegara. Saya kira itu ya. Agenda Ya. tadi apa Pak di dalam Pak? Tadi kita makan malam Pak ya. Makan. Ada pembahasan politik sama ekonomi Pak. Pak. Partai Gerindra mungkin atau bagaimana? Hah? Mau masuk ke partai Oh, kalau Gerindra mungkin? terbuka. Tapi kita tentunya nggak bisa maksa beliau masuk. Ada Ya. tapi ada Iya. Sampai jam berapa? Karena kangen. Sampai jam berapa di sini tadi Pak? Semuanya tawarannya ada Pak. Mungkin ada pertimbangan Pak. Makan malam. Bapak ada perbincangan soal pilkada Jakarta mungkin Pak? Ayo maunya politik aja. Ada pembahasannya atau nggak ada pembahasan ekonomi Pak? Kalau melihat dari pembicaraan Pak Prabowo ya, Pak Prabowo sih sepertinya welcome saja kalau nantinya Pak Jokowi mau masuk ke Partai Gerindra ya. Sepertinya memang Pak Jokowi ini menjadi rebutan gitu ya. Tapi kenapa kok seperti itu ya teman-teman semua? Apakah benar-benar mau direbutkan atau gimana gitu? Tapi di sisi lain Pak Jokowi sendiri mengatakan perorangan, ini gimana maksudnya? Oke, kita lanjut lagi guys. PDIP akhirnya resmi memecat Mulyono beserta keluarga secara terbuka. Kenapa baru sekarang? Ya tahu sendirilah, kalau diumumin pas masa pilpres atau pilkada bisa digoreng sampai gosong. Isu si paling dizolimi sudah pasti diamplifikasi oleh buzzer-buzzernya. Memang sih, wajah katroknya mendukung sebagai sosok yang lemah. Makanya itu dijadikan modal Jokowi untuk tetap relevan. Lagian kalau tahu diri ya harusnya bilang mundur secara terbuka dong dari awal. Tapi ya mau gimana? Emang dasarnya pengecut sekeluarga. Tidak bisa dipungkiri, masyarakat kita kebanyakan itu lebih suka karakter munafik. Makanya jangan heran, manusia modelan Mulyono sama Miftah itu banyak sekali pemujanya. Fix ya Mul, selamat, Anda resmi jadi gembel politik. Akhirnya PD Perjuangan resmi pecat Jokowi sekeluarga. Gokil. Silahkan buat para partai-partai yang mau nampung mumpung lagi nganggur. Silahkan ditampung.
dapat bapak, dapat sekeluarga. Anak-anaknya pasti ikut. Plus bonus para ternak-ternaknya yang banyak. Silahkan, dijamin tidak rugi. Kira-kira nih cocok masuk partai apa coba? Coba dipikir-pikir ya. Kalau Gerindra, wah jadi anak buahnya Prabowo dong. PSI, jadi anak buahnya Kaisang dong. Nasdem, jadi anak buahnya Surya Paloh dong. Siapa? Golkar, jadi anak buahnya Bahlil dong. Siapa kira-kira partai apa yang cocok buat bapak ini? Ya berarti partainya perorangan. Partainya jadi perorangan. Ya udah itu. Partai perorangan. Partai perorangan. Partai perorangan anjir. Masih menjadi misteri ya soal partai perorangan. Tapi kalau menurut gua sih lebih asik lagi kalau misalnya Pak Jokowi masuk PSI ya. Nah dari situ kita bisa melihat nih Jokowi efek benar-benar bisa terlihat. Kan tahu sendiri sekarang PSI kan masih kecil tuh ya. Bagaimana kalau nanti Pak Jokowi masuk ke PSI, PSI bisa sebesar Gerindra. Wow, berarti memang benar-benar top dah itu. Mantap. Nah, perlu dicoba itu Pak. Daripada partai perorangan loh, nanti gimana? Masa mau kerja sendiri kan? Oke teman-teman semua, kita sekarang masuk ke berita Gama ya teman-teman semua. Ini perlu juga untuk dikawal ya buat para netizen ya, biar nggak lupa gitu loh. Jadi nanti keadilan itu agar menjemput gitu ya. Beginilah komentar dari netizen. Miftah Maulana adalah pengecoh kasus Kapolrestabes Semarang biadab yang memfitnah Gama. Ceramah Miftah yang menghina bapak penjual es teh itu terjadi pada 20 November lalu, namun baru diviralkan di tanggal 2 Desember sore hari, tepat 1 hari sebelum Kapolrestabes Semarang melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI di 3 Desember. Kekejian para rombongan Polres Semarang ini berusaha digeser dengan operasi pengecoh. Kita tentu sepakat, apa yang diucapkan Miftah sangat menjijikan. Berikan simpati dan empati secukupnya untuk bapak penjual es teh. Lagian apa sih yang kita harapkan dari perilaku gus-gusan ini? Ingat, ada anak remaja yang difitnah habis-habisan oleh barisan parcok di Semarang. Kita kawal terus perkembangannya. Kalau rakyat sebar hoax dilaporin polisi. Lalu kalau polisi sebar hoax kita harus lapor siapa? Miftah Taim Maulana akhirnya mengundurkan diri. Ia menjadi pejabat tersingkat di kabinet Prabowo. Belum genap 2 bulan sudah tumbang. Luar biasa memang atlet jempol Indonesia Raya. Miftah sudah dapat ganjarannya, baik sanksi sosial dan juga lenyapnya jabatan. Sekarang ayo kita satukan energi untuk mengawal kasus Gama di Semarang. Kenapa harus selalu kita suarakan? Karena hingga hari ini belum ada hukuman yang jelas bagi Kapolrestabes Semarang beserta rombongannya. Mungkin Gama bukan siapa-siapa bagimu, tapi bisa jadi suatu saat kekejian itu menimpa orang terdekatmu. Awal hingga Gama mendapatkan keadilan yang pantas. Cuma mau ngingetin, apa yang dilakukan Miftah sekarang jangan sampai mengurangi perhatian kita terhadap kasusnya Gama. Ingat, Gama dibunuh. Dan orang-orang ini dengan sengaja berbohong, bersandiwara, merangkai cerita, kemudian memfitnah Gama. GWS. Keluarga korban penembakan siswa di Semarang diintimidasi. Wartawan CNN terlibat intimidasi dan paksa keluarga korban buat pernyataan damai. Ini wartawan CNN. Ini gubernur kebanggaan warga Jatuh. Mantap. CCTV disita, difitnah, pakai buzzer, intimidasi pula. Udah nembak, ada korban, ada CCTV, pistol ada. Kurang bukti apa lagi anjing? Emang tabiat kalian aja begitu loh yang ngarang. Itu bukti-bukti parang sulut dari mana itu? Di CCTV nggak ada tawuran tuh. Udah pada lihat belum detik-detik rekaman CCTV penembakan siswa SMK yang dilakukan oleh polisi di Semarang? Di video tersebut jelas ya, polisi datang duluan, kemudian diem di tengah, terus ngadep ke arah sana nih. Terus udah ngeker dan ada kilatan cahaya gitu.
Di sini udah pasti ada penembakan dan itu jelas banget. Sudah sejelas itu pun gitu ya, sangat disayangkan berdasarkan berita 3 Desember, artinya baru ya. Pelakunya belum jadi tersangka karena belum cukup bukti. Setelah gue lihat CCTV-nya kan, gue nanya, tawurannya di mana? Gak kelihatan kayak ada tawuran sama sekali. Justru benar kata saksi-saksi yang ditanya gitu pada hari kejadian. Satpamnya, warga sekitar memang mengklaim yang gak ada tawuran. Udahlah cukup gitu, kasihan banget korban difitnah. Nodong senjata, keluarga sipil biasa aja udah salah. Terus ada dugaan intimidasi juga yang dialami sama keluarga korban. Dipaksa untuk membuat pernyataan sesuai dengan naskah yang sudah disiapkan. Terus ada berita lain juga yang bilang dari Kompas ya, keluarga diminta untuk menandatangani surat pernyataan. Pernyataan itu adalah keluarga mengikhlaskan kematian Gama dan berjanji tidak akan menyebarkan masalah tersebut. Buset, speechless gua, udah gila banget ini. Gila sih kalau sampai kasus ini hilang begitu aja. Makanya para netizen ya untuk terus dikawal kasus Gama ini. Lagian juga misalnya di situ ada tawuran, emang harus gitu dibunuh, ditembak ya kan? Bukannya polisi itu harus tetap mengkondisikan agar rakyatnya itu tertib gitu. Kalau misalnya nggak bisa ditertipin ya paling nggak dipegang aja, diborgol aja gitu loh tanpa harus menembaknya gitu kan. Ngeri kali ya kalau main tembak-tembak sama rakyat sipil. Waduh. Ayo teman-teman semua, rapatkan barisan untuk tetap mengawal kasus Gama. Sekian dari gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.